Ya, lihat ya, ini cara pakai nyala Bu. itu. Nah, ya, ada tulisannya. Jadi teknik memakai kenihrom ini banyak caranya, ya. Jadi satu sama lain punya teknik. Saya sama Pak Ali beda-beda, ya. Ini Bapak Ibu, yang penting lebarin tangan. Ambil yang kiri ini lebih panjang. Jadi ada sisanya. Oh, kalau di Indonesia ada sisanya. Ya kiri lebih panjang, yang kiri tangan kiri banyak. Tangan kanan masukin ke sini. Nah, pegangin di tangan ini, masukin ke tangan ini. Nah, gitu. Ini enggak di sini. Apa di sini? Nah, gitu. Jadi enakin dulu Pak, ininya nih. Ya kan? Nah, ini tempel di sini tangan ini, diambil nih. Tuh. Nih, diambil nih. Diambil. Udah terlalu panjang, segini aja nih. Nih, ya kan? Nih, begini. Ini nih. Ya. Cukup ini enggak apa-apa. Ya. Nah, enggak apa-apa. Nanti yang panjang lebar ini dipegang tangan kanan. Nah, itu gitu. Nah, gitu. Nah, yang ini diambil ke sini nih. Nah, gini ya. Pasin sini. Nah, dikasih ke sini. Nah, itu enggak apa-apa boleh. Baru kita lipat ke sini. Ya, ya. Nah, kayak dulu. Ya, sudah Pak, ini udah. Nah, sini. Ini masih di sini. Nah, dipegang. Ini ada sisanya. Tarik ke sini. Nah, udah kalau sudah tarik itu, jadi geser nih. Sesuai ini kita ini. Nah, betul. Kalau sudah gini, ya, baru kita kayak buat sarung. Ketinggiannya apa? Jangan lupa. Ini nanti dikasih sabuk, ya kan? Kayak sabuk, dikasih sabuk ini ditutupin di sabuk. Nah, sabuk dulu kalau di. Ya, sabuk dulu baru tutupin. Mana sabuknya? Baru tutup gini. Sabuk taruh sini, baru tutup. Kalau bisa, ya, ini tutupnya jangan sampai digosok. Ya, ini nih, ini khusus ini nih. Ingat, yang tadi kata Ustaz Fadli, aurat laki-laki, ya, dengkul sampai pusar, antara dengkul sampai pusar. Nah, pusar di bawahnya nih, udah aurat, maka kita taruhnya di atas pusar. Kenapa keluarganya nih, bagian atasnya kita kayak ini, nggak ketutup, gelar-gelar, masih ketutup pusar kita. Jadi gitu ya. Ini yang pakai sih malah. Ini cas dulu Ki, apa tuh buat Bayu? Buat tawaf itu. Iya betul. Abang nyaman nggak? Abang bisa? Abang bisa nggak? Hah? Bisa. Tapi abang nyaman? Sabuk. Iya. Nah, biar pas kali Sambungnya bisa setel ya sambungnya. Nah ini udah bisa. Nah kalau panjang panjangin lagi Pak. Ini semua sama. Masalahnya di mana? Coba dulu aja. Masih kurang. Itu kalau untuk ini bisa disetel ya, untuk sambung ya. Salah kali ya ngambil angelnya ya. Sekarang kalau Lari ya cuma ribet kan? Susah kemarin. bagian atas. Wah susah. Bagian atas. Sini lagi ya? Di ujung ya? Ujung sono. Harus pakai sabuk lah. Nanti kalau kita nggak usah tekniknya, dulu lagi harus pakai sabuk. Harus sabuk aja, jangan agak rapat ya kan? Kurang rapat itu mah. Harus rapat. Iya. Ini
detail ya, sampai rapet ya. Oke ya. Nah, ini bagian atasnya. Ini harus benar-benar harus jangan kayak berbalik apa pokoknya jatuh rampatkan, kita tahu kondisi kencang kakek ya. Ini apa? Ini pasang deh. Ya ini apa bagian atas gampang sih penyakit. Mas apa? Bapak Ibu, ini bagian atas ini ya. Yang bagian sebelah kiri, ya tangan kiri dan bagian sebelah kiri ini, ya. Ini selipin ke sabuk, fungsinya sabuk itu nyelipin ini kain. Nah ini ketukangan tadi ya nanti satu lagi. Jadi untuk selipin kain, nah yang kanan. Nah, depan. Kalau tangan dikeluarin, sebelah kirinya, sebelah kanan. Ini kalau untuk biasa, itu kalau bapak kalau biasa nah, ini aja. Nanti kalau kita itu, karena kita ada punya pas lempar. Nanti kalau kita mau bawa, tinggal dikeluarin, naikin. Nah, ini yang kanan timbang. Nah, ini bawah. Kalau yang lagi kan ini kalau misalkan kita ada lagi perjalanan kan, nah keluarga timbang, ya kan? Jadi kalau sudah mungkin baru bapak akan sholat, tinggal timbang. Nanti ada tas merah di sini kunci dah. Ya gitu toh. Nanti sebelum kita masuk juga saya Mengikuti kreator live banyak sih. Kita berapa itu bulan kali bulu mereka sudah semua jadi dibuka kalau di rumah kita lagi kalau pengen kalau tadi ya apa ini perlu dijaga ya jadi yang penting bersih tapi kunci masalah iya ini doang loh mas apa kalau itu kena kita angkat aja ya nanti kita udah cek udah masang ya kudu hati-hati jangan sampai kena lantai basah ya kan gitu tapi sebetulnya itu kan pada saat kita yang paling penting itu umroh ya kan kalau di pelataran kita pakai celana dalam nggak apa-apa kalau bukan karena bukan umroh boleh pakai celana dalam nggak apa-apa hanya kalau umroh umroh tuh itu harus lepas semua ya nah kalau umroh biasanya saya udah bapak ibu selesaikan hajatnya semua di kamar sebelum kita turun walaupun batal dulu doang kan Nanti tawar berapa? Ya kalau untuk umroh sekali, nanti kan kalau umroh 3 kali, belum lagi umroh ini yang apa tawaf sunnah, ya kan, belum lagi nanti tawaf pada, maka jaga kebersihannya, ya kan. Di sana sih ada kan nanti di tempat mikot kita banyaknya jual ini di tempat mikot, misalnya nih lah, saya pengen ini aja, pengen ganti, paling cuma 30 real harganya, ya kan.
awalnya dulu mah kayak gini. Ya. Oke, yang laki-laki udah ini ya. Udah apa namanya? Udah bisa ya. Yang dibuka sebelah kiri ya, sebelah kanan. Yang apa? Tadi. Ya sebelah kanan ya. Kanan. Ada sini coba. Iya, ini kanan dibuka. Itu kanan. Aku kanan ya. Makanya pangling. Kanan dibuka ya. Kanan dibuka ya. Oh, sebelah kanan, sebelah kanan. Nah, ini ya. Oke, ini miniatur apa? Jadi nanti Bapak Ibu siapa aja ya, mau ibu-ibu, bapak-bapak ketika tawaf ya, seperti yang dijelaskan dari sama guru kita, ini seperti kita ini sholat cuma bisa ngomong, tidak bisa berbicara. Artinya betul-betul kalau tawaf antara kita dan Allah ya. Yang lain, ini mohon maaf ya, kadang-kadang ibu-ibu, mama itu saya lihat masih aja bercanda, masih aja ngobrol, jangan. Kalau itu khusus tawaf sa'i, udah fokus saja, ini momentum doa-doa kita ya. Kita bermahal sekian hari itu untuk kita melangitkan doa-doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi sebelum tutup ada khusus di 24 nanti ya. Ini ajar aswatnya di sini contohnya ya. Nah, nanti dimulai dari sini ya. Nanti Bayu yang pimpin. Ketika nanti kita rombongan pasti panjang ke belakang. Ketika kita istilam, memulai tawaf itu istilam, tangan kita memberikan simbolis kepada Hajar Aswad, rukun aja. Salah, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan gini kan? Kadang-kadang ada masal gini. Oh itu di sana ya kan? Di sini sebelah kiri kita kabarnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kalau sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau belum yang di bagian belakang, baru yang udah Bismillahirrahmanirrahim, langsung belum nyampe ke bawah, ke Hajar Aswad udah Bismillah, jangan. Biarin yang di depan duluan. Kalau ibu sudah dapat bapak-bapak, pas lurusnya ada lampu itu, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sini ke kita ada nanti lampu itu, ada garis lurusnya. Dari sini bapak ibu nanti saya tunjukin. Bapak ibu nanti ketika istirahat lurusin dari Hajar Aswad ada lampu hijau sini, ada neon warna hijau. Jadi sudah semuanya lagi sama neon, ya. Kalau nggak ada neon, kapan aja, di mana aja kan kita gitu, ya. Kalau sudah sampai sini baru kita istirahat. Bapak Ibu sebetulnya kalau kita tawaf itu nggak perlu baca doa juga sah, ya. Tapi ya ulama-ulama guru-guru menyarankan kita doa, ya, mengikuti buku panduan. Ustaz kalau mimpin nggak dengar ibu jangan maksain baca doa, berdoa aja, ya. Udah taruh aja itu bukunya doa sendiri. Nah kayak perlu nyatet doa sendiri. Putaran pertama biar apa? Khusus doa kita sendiri. Istighfar doa kedua untuk orang tua, ketiga untuk keluarga, ya. Nah itu paling apa? Kita manfaatin ya, tahu ya. Baik, nanti ini Bayu yang nonton mimpin ya. Ini ada berapa orang? Ya kira-kira 5 orang lah. Atau silakan kalau mau ikut semua. Nanti yang pelan-pelan ya kan, pelan-pelan jalannya. Ini kan kondisi juga ini ya kan. Nah biasanya saya kalau sudah melewati di sini ada Aswad, baca doa itu sampai sini sudah selesai saya. Dan saya udah ngomong sama jemaah semuanya, Bapak Ibu silakan doa sendiri-sendiri. Udah sendiri, ya kan? Sampai nanti ketemu rukun Yamani di sini, rukun Yamani. Baru mulai rukun Yamani istilah nggak pakai dicium sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Baru doa tadi satu jabat apa? Rabbana atina. Itu Rabbana atina harus kita biasakan Bu. Apa artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah aku minta urusan dunia dimudahkan betul Ibu ya. Itu ketika kita minta ya Allah berikan aku kebaikan dunia, kita langsung ingat ya Allah utang lancar, utang lunak apa aja. Ya Allah hajat punya rumah lagi, ya Allah hajat usaha lancar. Itu urusan dunia. Wa fil akhirati ketika wa fil akhirati ya Allah masukkan aku ke surgamu bersama Rasulullah. Udah kalau sudah masuk surga sama Rasulullah selamat kan? Udah itu inti semuanya. Ya Allah berikan husnul khatimah masuk surga. Itu ketika wa fil akhirati hasanah nyambung sama hati kita minta sesuatu. Wa qina azabannar, kita dibebaskan dari api.
Sampai sini mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Baik, silakan coba dari yang mimpin. Ini ya apa namanya itu doanya. Bapak Ibu bawa buku doa. Nah, nanti Bayu baca doa kita ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ikutin ya. Ada yang itu lebih? Udah, selesai Pak. Pinjam aja, pinjam aja, pinjam. Ayo bayi ya. Ini buku doa kita mendesain biar mudah baliknya pakai spiral. Spiral itu kadang-kadang ini ada talinya jadi kantong ini. Cuma ingat kita penting kalaupun ini ikutin Ustaz Habibie, kalau nggak ingat baca sendiri dong. Jangan baca buku begini. Lah teman kita nggak saja, itu kelas ya. Mana sih? Kok ada orang Arab ini nggak? Nah ini aja lah. Coba tapi bila Allah terima kasih ya Allah banyak syukur banyak aku dosa ya. Ya. Yang lainnya bisa duduk bisa apa? Lihat ya. Paling anak mudanya ya, anak mudanya ikut aja sama bapak ya. Ya paling. Sisanya dilihat aja ya Pak ya. Dia apa lagi? Abang. Kita KTP. Ayo, bawa aja. Bapak. Nah, jadi kan ya Bapak Ibu semuanya ya, tolong diperhatikan. Jadi kita ketika masuk ke Masjidil Haram itu nggak langsung berhadapan dengan Hajar Aswad. Nah, jadi nanti ada pintu bambu lapar itu. Dan nanti kita pas baru melihat Ka'bah, nanti pasti akan dipandu oleh pembimbingnya untuk doa ketika melihat Ka'bah. Nah, jadi kita ini ibarat baru datang, baru melihat Ka'bah ya. Kita baca doa dulu ya. Kita bareng-bareng bacanya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngadep ke Ka'bah. Ya. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Ini ketika kita baru melihat Ka'bah. Ketika kita sampai di pelataran Ka'bah, nah ini bacaan doa yang kita baca. Jadi nanti di sana nggak ada kayak gini Bu, ya. Jadi ketika sampai langsung kita utamakan fokus untuk beribadah dulu. Ya, hilangin pikiran hutang, pikiran apapun itu tentang dunia, kita fokus untuk ibadah terlebih dahulu. Ya, kita sambil jalan, ya. Jalan ketika sudah sampai di Hajar Aswad sejajar dengan kita, baru kita ucapin Bismillahirrahmanirrahim
3 kali. Ketika sudah 3 kali baru dicium. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, ini kita perhatiin. Saya kan sudah sampai di sini kan. Nah, yang bapaknya di belakang belum sampai sejajar dengan Hajar Aswad dong. Nah, untuk yang barisan belakang jangan dulu ikutin yang di depan, karena mulainya tawaf itu dari namanya sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi yang belakang tunggu dulu sampai sejajar dengan garis Hajar Aswad, baru ucapin Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar 3 kali, habis itu cium ya. Nah, di situ baru ya kita mulai namanya doa tawaf putaran pertama. Kita cobanya 3 kali putaran ya. Putaran pertama Bismillahirrahmanirrahim, udah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Nah, ketika sudah selesai baru waktu kita untuk doa masing-masing. Ya, harus kita persiapkan. Putaran pertama untuk siapa? Untuk diri kita. Ya, minta ampunan, memperbanyak rezeki, minta kesehatan, semuanya kita minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kita sampai nih di batas Hijri Ismail. Paling lambat itu kita baca doa di buku ini panduan sampai Hijri Ismail. Sisanya kita doa masing-masing. Ya. Sampai nanti di rukun Yamani, nah sambil doa. Tapi ingat apa yang disampaikan oleh Habib. Gimana doanya? Sambil melihat Ka'bah, kita melihat kita sambil mengingat kesalahan diri kita. Ya, kita renungin melihat Ka'bah. Nah setelah itu baru ketika sudah sampai di rukun Yamani, kita tasbih lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tapi nggak perlu cium. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim kita doa sapu jaga. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, ketika sudah sampai di Hajar Aswad lagi, baru kita ulangin Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar 3 kali cium. Ya, tangannya kita cium. Ya, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kita mulai itu lanjut putaran kedua. Ya, kita lanjut putaran kedua. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana
abduka wa ibnu abdika wa hadha maqamul a'idi bika minan nar wa harrim luhumana wa basharatana ala nar. Allahumma habib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma qini adabaka yawma tab'atsu ibadaka. Allahumma rzuqnil jannata bighairi hisab. Lalu mulai lagi baca doa masing-masing ya. Ingat Bu, jaga pandangan. Di sana banyak berbagai versi ya, dari orang cadaran, dari berbagai mazhab, dari berbagai kulit, dari berbagai wanginya juga, bahkan itu harus kita jaga. Ya, jangan sampai kita salah bertindak ketika kita sedang fokus, tapi ternyata kita nggak sengaja melihat ke depan ada orang yang beda dengan kita, jadi itu menghilangkan fokus ibadah kita. Ya banyak yang terjadi. Banyak bapak juga, banyak di sana cewek yang lebih cantik Pak. Ya hati-hati Pak. Nanti lampunya udah nyampe Jabal Rahmah, tempat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan. Jabal Rahmah itu ada gunung kasih sayang, makanya disebut itu Jabal Rahmah. Takutnya nanti bapak pas ngeliat orang Turki minta lagi di Jabal Rahmah Pak. Ya itu harus jaga pandangan Pak ya. Banyak di sana orang yang cantik, kalah orang Cilengsi Pasirangin juga Pak. Ya. Ya, kita lanjut lagi sampai di rukun yamani, baru kita ulangin Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita doa lagi, doa saku jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sekarang kita buka di halaman 35 putaran ke-7. Kita langsung loncat ke putaran ke-7. Udah buka? Nah, saya mau ingatkan lagi untuk khusus laki-laki. Jadi nanti kita bikin barisan. Barisannya itu untuk ibu-ibu perempuan di tengah, 3 barisan. Ya, 3 barisan, kalau enggak 2 barisan. Nanti sisanya dikelilingi sama para abang-abang, sama laki-laki, sama bapak-bapak ya. Dan khusus para laki-laki, tolong jaga barisannya. Kalau bisa saling gandengan. Di sana tuh nggak ngeliat Pak, orang India, orang Afrika, dia asal main terobos, asal main masuk aja. Ya. Jadi tolong namanya jaga barisan kita. Udah anggap ini kita sebagai keluarga, bukan lagi rombongan. Ya. Jaga barisan itu agar apa? Agar ketika itu keterobos, itu pasti ada namanya terpencar dengan jamaah. Ya. Tolong dijaga, apalagi yang badannya masih seger ya abang-abang, ditahan aja, jangan sampai masuk. Karena orang luar negeri itu egonya tinggi, nggak mau kalah dia, ya nggak mau kalah, apalagi orang Arab Timur Tengah sekali. Jadi kita tolong jaga barisan pasukan kita semua, jangan sampai ada terpencar, apalagi khusus untuk yang udah tua ya maaf, itu fokus ke barisan juga ya, jangan sampai nanti terpencar, ada masukan jamaah lain, nanti malah bingung.
banyak kan terjadi itu, ada jamaah juga yang lupa mengajarkan hotelnya, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi kita harus berhati-hati juga seperti itu ya. Kita lanjut ke putaran ketujuh. Ketika sudah sampai di Hajar Aswad baru kita mulai lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nunggu Bapak ini sebaris ya. Nanti Bapak nunggu Hajar Aswadnya sejajar. Oke, kita lanjut. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan khaliqan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa taubatan nasuhan wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda al-hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar rabbi zidni ilman wa alhiqni bis shalihin. Nah, ketika sudah sampai di rukun yang mana, kita masih baca doa sapu jagat. Baru ketika kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad, itu harus perhatikan untuk para jamaah, bapak ibu sekalian, kalau merasa batal ketika putaran ketiga ataupun putaran 7, langsung ngomong ke tour leadernya, langsung ngomong ke pembimbingnya. Dikhawatirkan nanti karena jamaah malu, jadi ibadahnya sia-sia. Ya, jangan malu, jangan sampai malu, karena ada salah satu pas berangkat juga bareng, ada jamaah itu pas sa'i baru bilang. Jadi udah jauh perjalanan itu, pas sa'i baru bilang. Nah itu kan kita jadi bingung, sia-sia juga kan. Kita harus selesaikan dulu umroh kita, jadi dia umroh sendiri. Nggak tahu berapa kali putaran ini. Nah, jadi kita harus namanya berkomunikasi dengan para pembimbing. Ya, jangan malu. Ya, apalagi untuk anak muda kakak-kakak, banyak potensinya juga yang muda. Jangan pernah malu. Ya, banyak di sana. Jadi ya kita buat namanya menjaga ibadah, bukan hanya soal yang lain. Ya, seperti itu. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, ketika baca depan dan sejajar, walhamdulillahirabbil alamin, lalu kita bergeser ke pinggir. Geser ke pinggir, kita usahakan sholat sunnah tawafnya di depan sejajar dengan pintu, ya pintu dan babul multazam. Jadi kita usahakan situ, nanti diarahkan juga Pak Hajinya. Jadi situ setelah kita tawaf, baru kita melaksanakan sholat sunnah berrakaat. Ya, banyakin doa. Setelah itu baru nanti ada sesi foto-foto juga. Setelah selesai sholat doa, baru setelah kita sesi foto lanjut ke namanya rukun ketiga. Apa? Nah, sa'i bina sofa wal marwah. Nanti juga nah, nanti diarahin, nanti juga dibimbing. Ingat ya, di sana nggak ada mic.
kita harus fokus. Kalau nggak dengar udah apa yang kata Pak Haji, doa masih. Ya, takutnya nanti kan Ayo, yang dua orang buka bapak yang tadi ya orang sebentar yang dasar ya. Dari beda Mas Hami, Mas Kevin Siteku, Indra ya, sama Mas Nojan. Ya, di bawah ya. Betapa paling ya. Di bawah deh. Di bawah ada. Kan begini juga Pak. Ya. Nah, untuk yang bapak ibu misalkan merasa bisa sentuhan dengan yang bukan mahram, ya itu nggak batal. Ya, karena kita melihat uzur dalam keadaan kita sedang beribadah dan di situ sedang namanya banyak orang. Ya. Itu ada namanya rukhsahnya, keringanan untuk yang orang atau haji. Yang salah ketika itu namanya batal. Kalau tanpa syahwat, ya itu batal. Seperti itu. Yang membatalkan apa? Kentut. Kentut aja itu. Nah, seperti itu ya. Nanti lanjut lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya pelaksanaan praktek kain ihram, memakai kain ihram dan juga praktek toh ya. Insyaallah saya dalam pimpinan kami ya. Nah, untuk praktek sayanya kita nggak bisa di tempat ini. Tapi bapak ibu yang khususnya udah suntik semua ya. Disuntik alhamdulillah dengan bapak. Bapak ibu untuk materi ini nunggu bapak suntik. Ada yang ditanya lagi nggak? Mungkin tadi yang belum kepikiran baru sekarang ya. Ada yang tanyain? Mungkin yang ya Bu. Oh iya betul ya. Juga ya. Kita juga nggak sempat tuh tadi siapa? Usaha Paturi ya. Bapak Ibu ya nanti ketika kita di Masjidil Haram khususnya, ya kita kan Mekah dulu nih, ya. Kita kalau di sini di kampung kita niatnya mustaqbilal kiblat ya, kiblat kita di mana? Di Ka'bah ya, betul ya. Maka kalau kita sudah sholatnya di Masjidil Haram, ya niatnya mustaqbilal kiblatnya diganti mustaqbilal Ka'bati, ya. Makanya, saya usolli pada subuhi, sholat subuh nih, ya kan? Rakaat ini, ya kan? Mustaqbilal Ka'bati makmuman lillahi ta'ala. Begitupun juga zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan kalau biasanya kita kalau sholat di sini atau di luar pelataran yang enggak tampak Ka'bahnya, kita disunahkan sambil sholat melihat tempat sujud kita, betul ya? Tapi kalau bapak ibu nih, apalagi ibu bisa sholat kapan aja di pelataran Ka'bah, itu selama Ka'bah kita enggak tertutupi oleh suatu pandangan, ini kita sholatnya sambil melihat Ka'bah. Kecuali tertutup ini, ya kita kembali ke tempat sujud ya. Ini utamanya di sholat di Masjidil Haram. Ya Bu ya. Niatnya sama seperti kita di Indonesia, cuma kiblatnya diganti dengan Ka'bah. Tambah lagi, Bapak Ibu, sholat jenazah ya. Di sana nanti baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, setiap habis sholat fardu ya, nanti Bilal ya akan mengumandangkan as-salatu amwati, ya kan? Jami'a rahimakumullah. Itu berarti tandanya kita disuruh sholat jenazah. Ustaz gimana nggak ada jenazah, nggak kelihatan emang jenazahnya di depan Ka'bah ya kan? Ada khusus tempatnya di lantai bawah ya. Itu ada jenazahnya nggak cuma satu Bapak Ibu ya. Nah kalau ada pertanyaan kan nggak kelihatan nih, nggak tahu kita itu perempuan atau laki-laki. Niatnya yang paling mudah nih ya, sambil kita nanti kapan sholat jenazahnya, ketika Bilal tadi sudah mengumandangkan tadi ya, ketika kita sudah sholat biasanya Bilal itu mengumandangkan tadi ya, ajakan untuk berjamaah sholat jenazah itu biasanya antara 30 detik, setengah menit sampai 1 menit. Jadi ketika Bapak Ibu habis sholat salam, zikirnya belum kelar, ada
apa itu ajakan sholat jenazah, ya jangan ditinggalin. Jika aja berkurang sayang, ikutin sholat jenazah. Saya bertanya Bapak Ibu di kampung kita di Indonesia ini pernah sholat jenazah nggak? Belum kan, nggak pernah kan? Kapan lagi? Betul. Kata baginda Rasulullah, siapa yang menyolatkan jenazah saudaranya, lantas sampai menguburkannya, mendapatkan pahala 2 qirot. Sahabat dia bertanya, 2 qirot itu seperti apa pahalanya? Ya Rasulullah, 2 qirot itu segede 2 gunung Uhud. Langsung. Gunung Uhud nanti di Madinah kita nanti sama-sama ziarah. Gede banget. Luasnya 7 meter, 7 kilo, ya kan? Lebarnya itu 3 kilo, tingginya 1050 meter. Itu kalau kita bisa menyolatkan di Masjidil Haram dapat berarti 1 kilo. Kalau sampai menguburkan berarti 2 kilo nih. Berarti setiap kita sholat 5 waktu, habis itu kita sholat jenazah ikut imam, kita dapat pahala 1 kilo. Sholatnya di Masjidil Haram dikali lagi tuh, betul nggak? Jadi malaikat ini nggak pernah sholat di kampung ya, sekali sholat dapat banyak banget. Nah, karena itu betul. Maka kita nanti ikutin niatnya gimana itu ya. Sengaja ya Allah, sengaja aku sholat jenazah mengikuti imam karena Allah. Nah kita ya. Imam nanti di situ mau dia sholatin yang jenazah laki-laki, perempuan mau ngikutin imam. Niat aku harus sengaja sholat jenazah mengikuti imam karena Allah. Ya, nggak pakai ruku Bu. Jadi takbir 4 kali. Allahu Akbar, baca pertama Al-Fatihah. Habis itu Allahu Akbar, baca sholawat. Biasanya sholawat Ibrahimiyah. Nah, di sholat tuh ya, sampai innaka hamidun majid. Habis itu Allahu Akbar, baca doa bermain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ulang aja itu bisa lama tuh. Beda sama di Indonesia itu bisa lama tuh. Udah baca terus Allahumma ighfir lahu warhamhu ya kan? Rabbana atina, silakan ya kan. Nah habis itu nanti takbir keempat biasanya di sana ya di tanah suci itu langsung salam. Allah Akbar, takbir keempat langsung imamnya sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita ikutin ya. Jadi siapa? Oh iya. Sebentar apa tadi? Kalau belum hafal baca-bacaan itu ikut imam gitu aja. Iya, bacaan apa dulu nih? Oh ya, kalau bisa sih kayaknya apa deh, Al-Fatihah, ya kan? Sholawat. Yang ketiganya Allahumma ighfir lahu, nggak apa-apa nih. Astagfirullahaladzim, Rabbana atina fid dunya hasanah, nggak apa-apa ya. Habis itu nanti takbir. Yang penting itu apa tadi pertama? Al-Fatihah, yaitu habis itu sholawat ya, habis itu Rabbi firli warhamni Rabbi Allahumma firli lahu. Kalau enggak ya Rabbana atina atau Rabbi firli walidayya, enggak apa juga ya. Rabbana atina fid dunya, enggak apa-apa, itu doa ya. Habis itu nanti salat keempat langsung ya takbir keempat dalam salat ya. Jadi itu nanti setelah sholat setelah apa namanya? Setelah salam ya selesai, Bapak Ibu tinggal melanjutin sholat ba'diyah apa zuhur, ba'diyah maghrib, lanjutin ba'diyah isya. Kalau asal nggak ada ba'diyah nggak usah, langsung bisa pulang ke hotel ya. Subuh nggak ada ba'diyahnya bisa langsung pulang ke hotel, betul ya. Nah, jadi seperti itu ya. Usahakan dijaga sholat sunnah rawatibnya ya. Baik, ada lagi yang pertanyaan? Sudah beres semua yang suntik ya? Aku mah sudah mulai kok. Ada itunya apa? Ya. Soalnya dulu paling ngetis, udah kuliahnya nyusul, udah buku beda lagi. Ya. Ada ditanyain Bapak Ibu, diajarin. Ya pada nanti mungkin yang umur ketiga ya. Jadi pada saat umur pertama kita sama-sama belajar. Ayo ikutin saya, ini niat umroh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah selesai langsung ikut, tapi nanti ibu dapat itu kok kertas niat ya. Baru ditekani di hati, aku niat apa ihram, niat buat ihram untuk umroh karena Allah. Ini nanti di dalam hati ya. Ini kita baca dulu bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan.
diam sebentar langsung sambil. Kalau bagusnya ketika kita melafazkan sambil niat, tapi kan kadang-kadang ada orang yang susah ya kan. Kalau sholat itu wajib bu, sambil kita takbir, sambil niat tuh. Niat aku sengaja sholat zuhur, ya kan 4 rakaat karena fardu tambah fardu, sengaja niat sholat fardu zuhur. Kalau ini setelah itu langsung terkendali niat aku berihram ya untuk umroh karena Allah. Ya ada nanti kita saya tambahin ya. Jadi kita kasih kesempatan. Jadi pada saat nanti di mana di pesawat kita ya sambil dibaca atau seperti itu ya. Kalau khusus badal ada tambahan, ada versi nawaitu umratan wa ahramtu biha, tinggal ditambahin an siapa? Amir bin Su'aib lillahi ta'ala. Artinya ini aku niat melaksanakan niat berihram untuk melaksanakan umroh atas nama Su'aib bin Amir bin Su'aib ya. Ada annya. Kalau ada yang juga badalan an ya kan, aku niat membadalkan umroh ini ya kan atas nama ini ya kan. Itu nawaitul ya kan umrotan wa ahramtu biha badalan an. Nah, kita bisa pakai badalan an, baru sebutin nama yang mau dibadalin lillahi. Nah, ya. Nanti sama-sama kita belajar. Baik, itu Pak siapa? Udah ujung ini ya. Sudah paham ya? Baik. Sebelum kita akhiri, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Tadi sudah didoakan oleh Habib guru kita tutup aja ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita ilmu yang bermanfaat dari Allah mudahkan untuk diamalkan dan menjadi bekal terbaik kita langsung menuju panggilan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil ma'alin ala ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighra. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyika Muhammadin alaihi salatu wassalam bil lutfi wa afiyatin wa salamatin wa bulugil maram wa ala alihi wa sallam. Allahumma arzuqna bis salati fil masjidil haram. Ya Allah, berilah kami rezeki bisa salat di Masjidil Haram ya Rabb, bisa istiqomah salat jamaah di Masjidil Haram ya Rabb, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Allahumma rzuqna bil tawafi fi baitikal atiq. Beri kami rezeki ya Allah, sehat wal afiyah untuk bisa tawaf di Ka'bahmu ya Allah. Allahumma rzuqna bisa ya baina Safa wal Marwah. Beri kami rezeki ya Allah, sehatkan badan kami untuk bisa sa'i antara Marwah, antara Safa dan Marwah ya Allah. Allahumma rzuqna bi ziyaratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarah. Beri kami rezeki ya Allah, ya Allah, untuk bisa berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah dan pertemukan kami dengan baginda Nabi Muhammad. Izinkan takdirkan kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami Allahumma Nabi Muhammad, ya Allah yang akan berangkat ke tanah suci melalui panggilan-Mu, beri kami semua ya Allah sehat walafiat ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Apapun ya Allah yang kami keluarkan, kami ikhlas semata-mata mengharap ridho-Mu, dan gantilah dengan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, bagi keluarga kami yang kami tinggal ya Allah, ya Allah, baik orang tua kami, anak-anak kami ya Allah yang ada di rumah, ya Allah kami serahkan kepada-Mu. Engkaulah sebaik-baiknya penjaga ya Allah. Jagalah mereka semua dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah, hingga kami kembali membawa umroh yang mabrur ya Allah, membawa keberkahan buat keluarga kami. Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau foto dulu nggak? Ya, sebelum kita bubaran. Kalau yang rumahnya jauh sama kasar di sini. Ya, kalau rumahnya jauh ya saya harapin ambil sholat asar di sini ya. Jadi enak tenang. Ya. Kalau kayak nggak jadi ngambil apa tinggal nyebrang doang, nggak apa-apa di rumah ya. Foto dikit, foto doang.
Yang akan aja harusnya Riki. Ya kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu, latihan sebelum ke sana. Ke sana itu ada kewajiban juga foto-foto. Ya. Sama nanti yel-yel kita ya. Yel-yel itu sebetulnya kalimat positif ya. Apa namanya itu afirmasi, prasangka baik. Yel-yel yang itu ya tagline-nya umroh bahagia melayani sepenuh hati. Bu pengen umroh bahagia kan Bu? Kalau umroh bahagia itu bulan pasti bawa tabur betul ya. Kalau umroh bahagia itu bulan mesti kamu dulu. Nah sekarang Bapak Ibu kesini dikit, makanya sono, jangan kagetin saya. Mundur dikit. Ayo Bu, Mundur lagi sini mundur ibu, mundur. yang bapak ini di bawah aja ya. Masih di sana. Di bawah.